Istilah najis di kata perjanjian lama selain orang yang menderita sakit kusta juga ada perempuan atau ibu orang biasa, yang orang normal juga yang bercemar kain. Itu istilah orang lagi dapat apa datang bulan lagi setahu aku ya. Kalau misalnya orang di masa sekarang kan pakai pembalut, kalau zaman dulu banget mohon maaf belum ada kata istilah pembalut. Jadi dia pakai kata kain yang dililitkan untuk dia masa dapatnya itu. Kan kalau misalnya orang ibu yang secara baik-baik yang pernikahan resmi juga melahirkan, ketika seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, bukan anaknya najis, ibunya itu disebut najis 7 hari. Kalau ibu-ibu melahirkan anak perempuan najis 2 minggu, bukannya anaknya, ibunya gitu ya. Tapi udah lewat itu juga gak kenapa-napa, cuman istilah. Kan kalau Tuhan Yesusnya udah datang tuh di perjanjian baru, ada juga orang yang sakit kusta disembuhkan sama Tuhan Yesus, jika engkau mau engkau bisa mentahirkan aku. Terus kata Tuhan Yesus, jadilah engkau tahir gitu apa gitu ya. Jadinya Tuhan Yesusnya yang ketika sudah datangnya juga dan kemudian hari juga udah menebus dosa manusia dengan disalib, Tuhan Yesus mengalahkan roh jahat, mengalahkan kata-kata negatif, mengalahkan kata konotasi yang negatif gitu. Karena dia udah karena Tuhan Yesusnya sudah menebus, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia, kutuk dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, kan dibilang begitu. Jadi Tuhan Yesusnya udah menang atas kata-kata negatif itu, termasuk dari sakit penyakit manusia dunia nyata gitu. Apapun juga gak bisa mengalahkan Tuhan. Judul renunganku saat ini yaitu orang yang sakit kusta. Kalau misalnya di perjanjian lama kan bisa dibaca tuh ciri-cirinya orang yang sakit kusta, mungkin bengkak, timbul bintil-bintil atau panau di kulitnya itu. Walaupun belum tentu pasti orang yang gejala kayak begitu bisa kemungkinan sakit kusta, tapi mungkin gejala penyakit kusta kayak begitu. Ketika muncul gejalanya begitu, orangnya harus menghadap imam untuk diperiksa. Imamnya memeriksa dan juga berusaha memberikan saran, solusi, selain nggak tahu tuh ya mendoakan atau apa gimana zaman dulu di perjanjian lama. Kalau orang terdeteksi berpenyakit kusta, dia harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai dan menutupi mukanya. Penyakit kustanya itu kan kemungkinan bisa menular. Orang yang berpenyakit kusta juga mungkin bisa sembuh setelah dia mengasingkan diri beberapa waktu supaya nggak tertular ke sekitarnya. Kalau semasa dia sebelum mengasingkan diri itu, dia misalnya lewat ke jalan umum gitu, kebetulan lagi aktivitas sehari-harinya, kebetulan lagi lewat, dia harus menyerukan najis, 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 apa singkir najis, apa najis gitu. Jadi sehari-harinya dia nggak bilang aku orang kusta, aku sakit, penderita sakit kusta, tapi dia berkata kayak begitu sekitarnya supaya agak jaga jarak gitu. Ketika dia diasingkan itu juga kan ada tanda-tanda misalnya muncul di tubuhnya, kulitnya apa, ada tanda-tanda dia megang barangnya itu seperti terkena, dianggapnya jadi apa ya, dibilang disebutnya najis apa juga gitu. Barangnya itu harus dicuci, kalau dia megang lagi terkena tandanya itu, barangnya itu harus dicuci lagi. Terus kalau misalnya dia megang barang juga sekitarnya itu terkena tanda kustanya, itu harus dibakar barangnya itu. Orangnya dunia nyatanya sih nggak kenapa-napa. Sebenarnya penyakitnya itu kan bisa disembuhkan gitu.